Jadi hati-hati sebelum membeli wadah plastik, minuman dengan kemasan plastik, kalian harus teliti dulu, kalian harus cek dulu karena itu karena ada yang berbahaya, ada yang tidak gitu. Jadi nomor 5 paling aman untuk jangka panjang, untuk makanan dan untuk minuman. Karena itu menyangkut hidup dan mati kalian. Maaf. Menyangkut hidup dan mati. Oke. Lagi sama kita di Uta Ati Otak di segmen Tahukah Kamu. Nah, hari ini kita mau membagikan informasi tentang kode yang ada di dalam kemasan plastik. Tapi sebelum ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian kalian like. Setelah di like, jangan lupa untuk komen. Setelah komen, jangan lupa untuk share video kita ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa lagi untuk aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar kalian selalu update video terbaru dari kita. Udah pada tahu belum sih sebenarnya kode pada kemasan plastik itu ada berapa? Berdasarkan dari beberapa literatur, kalau kode kemasan plastik itu sebenarnya ada 7 kode ya. Yang bentukannya segitiga itu, bentukannya segitiga, terus di dalamnya ada angka di sana. Itu yang menandakan kode plastiknya. Biasanya ada di bawah-bawah. Kalau botol ada di bawah. Kita akan bahas satu persatu mulai dari kode yang nomor 1, nah yaitu PIT, atau biasanya kalau bahasa Indonesianya bacanya PET atau PETE atau politilen etilen tere palate. Agak susah ya ngomongnya. Biasanya kalau kode nomor 1 itu adanya di botol-botol minuman yang transparan. Jadi kayak ini, kita mereknya nggak ditutup. Botol air mineral biasanya itu nomor 1, terus botol minum kayak gini, kemasan yang transparan. Jadi yang warna minumannya bisa terlihat. Nah itu biasanya kodenya pakai kode nomor 1. Biasanya ada kayak minuman berjus, minuman bersoda, air kemasan, obat-obatan, mungkin obat-obatan ya. Obat-obatan tapi yang sirup gitu, tapi yang plastik ya, plastik yang transparan. Biasanya itu identik dengan nomor 1. Tapi nggak cuma makanan aja, jadi ada kayak ini parfum, skincare gitu, yang wadahnya transparan, itu biasanya kodenya nomor 1. Biasanya kode nomor 1 ini buat yang sekali pakai aja. Kode 1 yang ada di seperti di botol minuman atau di kemasan plastik itu jangan dipakai lagi. Apalagi kalau botol gini ya, kalau botol kayak gini nih diisi ulang dengan air kayak air panas, itu malah akan lebih berbahaya karena nanti bakalan bisa nimbulkan sel kanker, terus muncul racun yang namanya racun DH. Nah itu berbahaya. Jadi lebih baik setelah kalian beli kemasan itu, kalian sudah langsung minum, habis itu langsung dibuang. Oke teman-teman, disimpan atau enggak, kalau enggak disimpan aja tapi jangan dipakai gitu kan. Jadi kalau yang kode nomor 1 itu untuk yang sekali pakai. Lanjut ke kode kemasan plastik yang nomor 2. Untuk yang kemasan kode plastik nomor 2 itu biasa disebut dengan HDPE, yaitu adalah High Density Polyethylene ya. Jadi kalau nomor 2 ini biasanya kemasannya itu lebih tahan terhadap suhu tinggi, dan biasanya kalau yang ada di rumah kita nih nomor 2 ini biasanya kayak
hand body kayak gitu. Sabun. Jadi Sabun. jarang sih mungkin Untuk ini. untuk minuman mungkin jarang ya. Dan lebih ini mereka juga kemasannya itu yang lebih kuat, lebih tebal, dan tidak transparan ya warnanya. tidak ya. transparan. Kedua ini juga sama sekali pakai. Sekali pakai juga ya. Mungkin mereka lebih ke keunggulannya mungkin lebih tahan itu tadi. Beda dengan yang nomor 1 tadi. Botol ini aman tapi tetap dianjurkan sekali pakai. Gitu. Sekarang yang nomor 3 yaitu PVC. Biasanya itu dipakai kalau untuk pipa, kan kalian udah sering dengar kata PVC. Biasanya PVC identik dengan menggunakan pipa, Polyvinyl chloride. Polyvinyl. pipa, terus Bahan bangunan ya bahan biasanya. bangunan, terus jendela, Pagar. Pokoknya bahan-bahan yang untuk bangunan deh, kayak untuk rumah ini dari jendela, pagar, terus pipa-pipa kayak gitu. karena PVC itu bersifat kuat, fleksibel, jadi cocok buat digunakan untuk bahan bangunan. Dan kode 3 ini biasanya paling sulit untuk didaur ulang. Paling sulit didaur ulang dan kalau bisa dihindari, bukan untuk makanan dan minuman. Selanjutnya kode yang nomor 4. Jadi yang nomor 4 untuk kode selanjutnya, yang nomor 4 itu adalah LDPE, yaitu Low Density Polyethylene, di mana kemasan yang punya kode 4 ini biasanya terbuat dari minyak bumi. Dan ini untuk kode nomor 4 ini bisa juga digunakan untuk tempat makanan dan dapat didaur ulang. Jadi biasanya ada di plastik yang daur ulang, bisa didaur ulang untuk bumi. Nah itu biasanya kodenya nomor 4. Nih seperti ini, kalau teman-teman kelihatan ini LDPE, ini ada kode nomor 4. Jadi cocok buat makanan. Jadi kalau kalian beli kreseknya kalian cek kodenya, kode nomor 4 itu berarti Bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang. Dan biasanya kemasan yang kode nomor 4 ini dia itu kuat, terus tembus cahaya, kemudian fleksibel, dan juga memiliki daya proteksi terhadap air yang cukup tinggi, terhadap uap air ya, kayak gitu. Dan bisa digunakan berulang-ulang kali dan tahan lama. Jadi Kalau ada plastik, kalian habis belanja, habis apa gitu, ada plastiknya itu jangan dibuang, disimpan, dijadikan satu, karena bisa dipakai lagi. Jadi biar nggak beli lagi gitu, teman-teman. Oke. Yang selanjutnya yang nomor 5. Yang untuk kemasan yang nomor 5 ini, kode nomor 5 itu adalah PP polipropilen. Kalau kebanyakan botol plastik, wadah makanan, dan apapun itu kebanyakan nomor 5. Karena kemasan plastik yang kode 5 itu sangat baik dan aman untuk makanan dan minuman, terutama untuk botol bayi. Itu kebanyakan nomor 5. Jadi kalau kalian beli untuk bayi, kalian harus cek pastikan nomornya itu benar nomor 5, karena nomor ini di antara nomor 1 sampai nomor 7, nomor 5 ini yang Untuk paling kemasan. aman untuk kemasan makanan sama minuman. Enggak cuman botol bayi sih, jadi plastik kayak gini ya. buat biasanya kalau dibuat puding atau Kalian kalau beli jus gitu biasanya ya beli jus di yang gerobakan gitu. biasanya kan plastiknya pakai plastik kayak gini. Nah itu kodenya ternyata nomor 5, jadi aman kok plastik seperti ini dipakai. Jadi berarti ini bisa dipakai berulang-ulang. Bisa dipakai ya? berulang-ulang. Sama ini kita nemuin gelas air mineral, ternyata ada yang pakai kode nomor 5. Jadi ini aman buat kalau habis minum terus mau diisi Simpen minum, ya, bisa gitu ya. berarti bisa dipakai berulang-ulang. Ringan juga deh. Jadi nomor 5. Jadi pastikan kalau beli untuk wadah minuman, wadah makanan, botol bayi dan sebagainya itu yang mau dipakai berulang-ulang, pastikan untuk beli yang kode nomor 5. Selanjutnya Nomor 6.
yaitu polistirin. Polisitirin. Dan nomor 6 itu styrofoam. Sulit untuk didaur ulang ya? Iya, nggak bisa malah. Nggak bisa didaur ulang. Jadi kalau kalian beli makanan pakai bungkusnya styrofoam itu bahaya. Jadi harus sekali pakai. Jadi jangan disimpan lagi untuk dipakai buat selanjutnya. Kalau bisa sih jangan sampai memilih kayak bahan styrofoam ya, karena kalau styrofoam ini menurut yang saya baca polisitiren itu sangat tidak disarankan untuk membungkus makanan dan minuman, karena bahan sitiren ini mudah menyebar pada makanan, dimana sitiren ini berbahaya untuk seperti kesehatan otak, kemudian hormon estrogen, reproduksi, hingga ke pertumbuhan. Jadi itu kurang baik. Jadi kalau kalian beli makanan di warung atau di restoran terus pembungkusnya pakai styrofoam, mungkin kalian lebih baik minta menghindari, atau enggak kalian bawa wadah sendiri gitu. Itu Ternyata lebih berbahaya. Dan kalaupun memang ada kayak di kemasan minuman gitu yang nomor 6 itu untuk sekali pakai aja. jadi sama kayak nomor 1 ya. Sama seperti nomor 1. Oke, untuk yang terakhir itu adalah kemasan nomor 7 Other atau polikarbonate, dimana di kemasan nomor 7 ini masih dibagi dalam 4 kode lagi, yaitu adalah Yang pertama itu SAN, sitiran ariklonitrile. Terus yang kedua itu ABS, akrylonitril butadin sitiren. Terus yang ketiga PC atau polikarbonat. Yang keempat itu Ni, nilon. Jadi untuk kode 7 bahan yang biasanya dipakai buat makanan itu untuk yang SAN sama ABS. Jadi itu boleh digunakan untuk makanan karena memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu. Terus memiliki kekuatan dan kekakuan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Terus kalau yang kurang baik untuk makanan dan minuman itu kode yang PC ya, polikarbonat. Nah, yang nggak boleh di makanan itu nomor 7, tapi yang menggunakan bahan dari PC karena mengandung bisphenol A atau disingkat BPA yang digunakan yang bisa menyebabkan kerusakan genetik, kanker, obesitas, diabetes, mengurangi kelangsungan hidup dan pertumbuhan bayi. Jadi seperti itu. Jadi kalau menemukan kode plastik kemasan dengan kode nomor 7, teman-teman dilihat dulu tipenya apa, karena kan ada yang berbahaya, ada juga yang tidak gitu. Jadi lebih teliti lagi. Jadi kesimpulannya adalah kalau untuk ingin membeli wadah plastik yang bisa untuk tempat makanan, minuman, dan dipakai terus-menerus, lebih baik teman-teman memilih dengan kode nomor 5. Jadi itu sangat aman, sangat bisa digunakan untuk terus-menerus berkali-kali. Jadi dalam jangka panjang tuh aman. Jadi hindari yang untuk sekali pakai ya, karena itu bisa membuat menjadi limbah gitu kan. Karena ada yang susah didaur ulang kayak gitu. Dan ada yang nggak boleh dipakai buat makanan, itu kalian harus ingat tadi yang styrofoam itu nggak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Makanan dan PVC ya, kode nomor 3. Nomor 3 itu juga tidak dianjurkan untuk makanan. Jadi hati-hati sebelum membeli wadah plastik, minuman dengan kemasan plastik, kalian harus teliti dulu, kalian harus cek dulu, karena itu karena ada yang berbahaya, ada yang tidak gitu. Jadi nomor 5 paling aman untuk jangka panjang, untuk makanan dan untuk minuman. Karena itu menyangkut hidup dan mati kalian. Maaf. Menyangkut hidup dan mati. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tonton video kita sebelumnya, video kita yang lainnya, karena banyak banget informasi lainnya dari kita. Ada pojok materi,
ada kreasi kita, kemudian ada kungfu, ada tips and trik, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman kalau kita pengen kita bikin video apa lagi ya, bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa kita buatkan kalau waktunya tepat. Dan jangan lupa kalian follow akun media sosial kita yang lainnya, nanti kita taruh di deskripsi, kalian baca dan kalian jangan lupa untuk follow Dan mainkan juga kuisnya serta baca artikelnya di website kita di otakatiota.com. nanti kita taruh deskripsi ya. Iya. Jadi kalian tinggal klik langsung Bisa main sambung kuis, ke bisa linknya. baca artikel, ada artikel kungfu, tips and trik, kesehatan, kecantikan, bercerita Percintaan. lagi, wow, kemudian Percintaan juga ada. ada novel, ada buat main game juga ada, kemudian materi-materi sekolah juga ada di website kami. Jadi jangan lupa untuk mampir ke website kita ya. Karena di otakatiotak.com itu lengkap semuanya, jadi kita bisa belajar sambil Bermain. Oke, Sekian dulu dari kita. Salam dari Sabang sampai Merauke. Bye. Selesai. Ew. Oh, nggak kerekam. Bye.